Shalom. Shalom. Shalom wanita-wanita Allah. Shalom. Hati saya bersuka cita. Apalagi Tuhan melihat kita sore hari ini bersama-sama kita memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Amin. Semua juga yang di Zoom, Shalom, tetap setia, tetap semangat. Kita memuji Tuhan. Dapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami membawa kerinduan kami Tuhan, untuk kami datang di tempat ini dengan hati yang rindu. Kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Sore hari ini kami bersyukur Tuhan. Bila mana kami ada, sebagaimana kami ada hari ini, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu dan kemurahan-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hari ini kami rindu untuk kami menaikkan pujian penyembahan kami hanya bagi Engkau. Sebab Engkau Tuhan Allah yang layak kami puji, Allah yang layak kami sembah, dan Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Sebab Engkau adalah Raja di atas segala Raja. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tutup bungkus ruangan ini Tuhan. Biar hanya kuasa-Mu saja yang bernaung atas kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari saya jemput untuk wanita Allah, kita bagi berdiri bersama. Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Tuhanlah satu-satunya penolong dalam hidup kita. Tuhan menetapkan
percaya bahwa Tuhan yang menopang seluruh hidup kita. Lambaikan tangan kita sama-sama. Amin. Biarlah sungai sukacita Tuhan mengalir atas hidup kita. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Lebih sukacita lagi. Sungai sukacitamu mengalir dalam serukan. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Lebih semangat lagi buat Tuhan, amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sama-sama. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sukacita mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Haleluya. Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Sukacita Tuhan mengalir atas hidup kita. Amin. Silakan wanita Allah bisa duduk. Dalam setiap hidup kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata atas hidup kami. Kekuatan Tuhan menopang seluruh hidup kami. Dan hati kami percaya Tuhan, sepenuhnya kami percaya
apapun yang terjadi dalam hidup kami, segala sesuatu yang kami alami, semua ada dalam kendali Tuhan. Dan kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang setia, Allah yang senantiasa menopang hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, kebenaran dan barisan di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, kebenaran dan barisan di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, ada kekuatan-Mu menopang yang menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganmu? Hanya Engkau sumber pertolongan. Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku,
kami melihat, kami merasakan, saat kami mengalami Engkau Tuhan dalam hidup kami, sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur. Betapa berharganya hidup kami bagi Engkau Tuhan. Sempurna kasih-Mu atas kami, sempurna cinta-Mu mengalir dalam hidup kami, sempurna karya-Mu yang Kau limpahkan bagi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tak pernah sedetik pun Engkau melepaskan hidup kami. Bahkan sampai pada masa tua pun Engkau tetap Allah yang selalu menggendong hidup kami. Sampai pada masa memutih rambut kami Tuhan, Engkau Allah yang tetap setia. Engkau Allah yang senantiasa menopang hidup kami. Engkau yang menolong hidup kami. Engkau yang senantiasa berkarya penuh dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bangga menjadi milik-Mu Tuhan. Kami bangga menjadi anak-Mu. Kami bangga kami boleh memanggil Engkau Bapa. Engkaulah Bapa kami yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatalah kuasa-Mu di dalam segala kelemahan hidup kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata sempurna atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan kepada Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku. Engkau tempat perlindungan kami.
menjadi ungkapan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami sadar bahwa kekuatan kami yang sesungguhnya hanya ada di dalam Engkau. Kami mau menaruh pengharapan kami sepenuhnya hanya di dalam tangan-Mu. Karena manusia bisa mengecewakan kami, tapi Tuhan kami, Tuhan yang setia dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah sebentar kami menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah semua kebenaran itu dituliskan dalam hati kami dan menjadi buah yang nyata dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Mari siapa kita yang percaya, sama-sama kita berkata, amin, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Selamat malam, shalom, para ibu-ibu yang luar biasa. Ya, ini pertama kalinya. Saya tadi pikir mungkin saya cuma satu-satunya pria. Oh, ternyata ada Joel di depan, aman saya. Dan ternyata semua pemain musiknya adalah pria-pria juga ya. Oke, malam ini Bapak Ibu, latanya malam ini para ibu-ibu. Kita akan bersama-sama belajar tentang satu topik, yaitu memahami sifat Allah melalui Sarah. Saya ulangi ya. Kita akan belajar bersama tentang memahami sifat Allah dari kehidupan Sarah. Siapa Sarah? Istri dari Abraham, ya. Nah, kita akan lihat perjalanannya secara kronologis. Kenapa saya memberikan judul memahami sifat Allah dari kehidupan Sarah? Karena begini, seringkali kita belajar dari tokoh Alkitab, kemudian kita melihat sifat-sifat baik atau hal-hal benar yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh Alkitab. Namun kita kurang menyadari bahwa di belakang itu ada sifat Allah yang begitu luar biasa sehingga mereka bisa benar hidupnya. Dan kadangkala kita bisa terlalu berlebihan mengekspos sifat benar dari seorang tokoh Alkitab, padahal sebenarnya tokoh Alkitab itu juga punya kelemahan, sama seperti kita. Nah, akibat karena yang diekspos lebih banyak adalah hal-hal yang benar saja yang dikerjakan oleh tokoh Alkitab, kita berpikir begini, waduh, mau jadi seperti Esther susah, nggak mungkin. Mau jadi seperti Sarah nggak mungkin bisa. Karena apa? Karena kecenderungan yang selalu dibawa ke permukaan adalah hanya hal-hal yang benar saja. Padahal di dalam diri mereka ada banyak kekurangan juga. Sama kalau konteksnya pria, mungkin lebih banyak pria yang diungkap di dalam Alkitab. Ketika saudara mendengar kata Abraham, yang paling meremah kan bapak orang beriman. Betul ya para ibu-ibu ya? Bapak orang beriman. Bapak orang benar, itu Abraham. Tapi kita kurang melihat bahwa ada proses dalam hidup dia, ternyata dia juga punya banyak kekurangan. Nah, hari ini kita akan melihat ya, karena yang dijelaskan adalah Sarah, jadi pasti secara tidak langsung pasti berkaitan dengan Abraham juga. Nah, saya akan bacakan beberapa ayat buat kita, cukup banyak ayat yang harus kita baca, karena ini secara kronologis, perjalanan sejarah mereka juga. Sebelum saya membaca, kita perlu tahu bersama begini. Kenapa Abraham dan Sarah begitu penting dalam Alkitab? Karena pekerjaan atau rencana penyelamatan umat manusia dari dosa itu bukan dimulai dari perjanjian baru. Jadi mesti mengerti ya, para ibu-ibu semua saudara, rencana penyelamatan sudah sejak awalnya penciptaan dilakukan dan Tuhan tahu dan dimulainya. Nah, titik mulainya itu di mana? Abraham dan Sarah. Itu titik permulaannya. Dari mulai Abraham lah rencana penyelamatan Allah terhadap umat manusia itu dimulai. Abraham dipilih. Ini juga yang menjadi tanda tanya. Kenapa Abraham yang dipilih? Apakah dia begitu hebat? Ternyata tidak, punya banyak kekurangan juga. Tapi itu yang bukan yang mau saya jelaskan hari ini, justru sisi Sarahnya yang kita mau lihat bersama. Nah, karena rencana penyelamatan Allah terhadap manusia dari dosa dimulainya dari Abraham dan Sarah di masa itu, maka dua pribadi ini begitu penting. Tapi yang lebih penting bukan lagi melihat apa yang mereka kerjakan sebagai manusia. Tapi justru apa sifat Allah sehingga Abraham dan Sarah dalam perjalanannya sekalipun memiliki banyak kekurangan dan melakukan banyak kesalahan, tapi Tuhan tetap setia sama mereka. Nah, kita mau lihat sifat-sifat Allah itu di sini ya. Kejadian 11
ayat 29 sampai 31. Ya, silakan buka Alkitabmu. Para ibu-ibu sekalian, Kejadian 11 ayat 29 sampai 31. Ya, sudah ada di depan juga. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Ya, Abram dan Nahor adalah anak dari Terah. Ya, mereka saudara dan mereka keduanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai. Jadi ingat ya, nama pertama mereka bukan Abraham dan Sarah, melainkan Abram dan Sarai. Dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Kejadian 11 ayat 30, Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Jadi sejak ayat 30, sejak 2 ayat pertama rencana penyelamatan Allah terhadap umat manusia dikerjakan, sudah dijelaskan sejak awal bahwa Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Jadi mereka sekeluarga sudah tahu, keluarga Abram, keluarga besarnya sudah tahu bahwa Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Jadi status itu sudah melekat sejak awal kepada Sarai. Pertanyaannya, kenapa Tuhan pilih Sarai? Padahal status awalnya mandul. Unik nggak? Kalau kita manusia, misalnya contohnya nih, kita tahu bahwa seseorang itu sudah tidak mampu untuk menghasilkan sesuatu. Masih kita pilih nggak untuk mengerjakan sesuatu? Tidak, nggak mungkin. Kalau kita sudah lihat tidak ada potensi untuk bisa menghasilkan apa yang kita mau, kita nggak mungkin pilih dia. Inilah kenapa saya mau mengajak para ibu-ibu malam ini melihat sifat Allah yang luar biasa ini. Justru Tuhan memilih Sarai. Aneh kan? Kalau saudara tanya Tuhan, kenapa Tuhan pilih Sarai? Dalam kesimpulan, para ahli Alkitab juga meneliti, menyelidiki, bahkan ilmuwan-ilmuwan Kristen mencoba mempelajari kenapa Tuhan. Yang sampai sekarang tidak bisa dijawab kenapa Tuhan pilih Abraham. Bingung. Dan karena Sarai adalah istri dari Abraham, lebih bingung lagi karena Sarai mandul. Tidak mempunyai anak. Kenapa Tuhan pilih Sarai? Kenapa Tuhan nggak pilih yang lain? Yang jelas-jelas subur, pasti bisa mengandung dan pasti punya anak. Nah, namun di balik semua pertanyaan itu, para ibu-ibu, sifat pertama yang saya mau kita lihat bersama nanti sepanjang ini, sifat pertama tentunya sepanjang perjalanan Abraham dan Sarah, kita akan melihat ada satu sifat Allah yang begitu luar biasa. Yang pertama yang saya mau jelaskan, bahwa Allah itu berdaulat. Allah itu berdaulat, itu sifat atau atribut dari Tuhan yang nggak bisa diambil dari dia. Itu sifat dia yang mutlak, dia berdaulat. Kalau dia berdaulat, artinya dia berkuasa atas segala sesuatu, sekalipun Sarai mandul, dia bisa membuat Sarai memiliki anak. Betul? Dan kita tahu cerita ini bahwa akhirnya Sarah mengandung dan melahirkan Ishak. Jadi, kita perlu memahami begini, bahwa dalam kehidupan kita setiap hari juga, Tuhan kita berdaulat. Dia berdaulat untuk apa Bapak Ibu? Untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Nah, kurang amin nih. Setuju? Dia berdaulat untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Tapi bukan dengan cara kita, dengan caranya dia. Caranya dia memang kadang-kadang nggak bisa diukur dengan pikiran manusia. Bingung kita. Kok nggak masuk akal caranya Tuhan? Ya sama. Cara Tuhan memilih rencana penyelamatan, memilih manusia untuk rencana penyelamatan itu juga nggak masuk akal karena yang dipilih adalah Sarai. Kalau waktu itu ada orang yang ngerti rencana Tuhan, mungkin dia akan berdebat sama Tuhan. Tuhan, nggak masuk akal rencana Tuhan. Tapi kembali lagi, Tuhan berdaulat. Tuhan berdaulat untuk mendatangkan kebaikan buat hidupmu. Sehingga mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami kondisi, situasi, keadaan yang mungkin engkau rasa kok begini ya. Kenapa Tuhan izinkan saya alami ini ya? Percayalah begini, Tuhan berdaulat untuk mendatangkan kebaikan buat hidup Bapak Ibu dan Saudara semua di tempat ini. Amin. Tuhan berdaulat. Kalau Tuhan berdaulat, kenapa kita merasa kita lebih berkuasa dan mampu sehingga kadang-kadang kita suka kepo. Ngurusin urusannya Tuhan. Maksa Tuhan untuk melakukan dengan caranya kita. Contoh, Bapak Ibu ya. Dalam perjalanan saya berkeluarga, saya juga punya orang tua.
Ya, saya juga punya orang tua. Mama saya pribadi yang benar-benar begitu setia sejak dalam perjalanan dia mengikut Kristus dari dia masih SMP. Karena kakek saya dulu majelis dari gereja metodis yang ada di Banda Aceh. Jadi dia sudah ke gereja, ikut kungkung saya, kakek saya dari sejak dia kecil, sehingga dia paham tentang Tuhan siapa dan lain-lain. Saya nggak bisa lupa, karena dalam perjalanan itu, dia memberikan saya contoh iman yang begitu luar biasa. Ya, setiap saya malam mau tidur, saya selalu ingat dia pasti berlutut di atas kasurnya dan dia berdoa. Nah, ibu-ibu semua, saya melihat contoh iman yang luar biasa dalam kehidupan dia. Namun di sisi yang lain, mama saya juga orang yang, dia anak paling kecil dari seluruh keluarganya, dan dia orang yang kalau punya keinginan sesuatu juga, jadi saya mungkin agak mirip, sifat saya yang ini mungkin agak mirip dengan dia gitu ya. Mungkin bukan agak mirip, kalau mungkin istri saya bisa bilang memang mirip gitu ya. Maksudnya kalau dia berkehendak akan sesuatu, mungkin sekarang udah agak berkurang karena usia, tapi dulu kelihatan banget signifikan bahwa kalau dia ingin sesuatu, dia bisa tanda kutip mengendalikan keluarganya, karena dia anak paling kecil, tapi justru seluruh saudaranya tuh dengerin dia, padahal dia anak paling kecil. Dia bisa mengendalikan seluruh keluarganya untuk ikut sama dia, gitu. Nah, saya masih ingat masa-masa tsunami. Setelah tsunami selesai, kemudian dia pindah ke Jakarta, dan nggak punya jalan keluar untuk hidup dia. Jadi dulu penghasilan mungkin yang paling besar yang keluarga kami dapatkan justru dari mama saya. Karena mama saya bisa bikin pia yang seluruh, saya bisa berani klaim sih karena pia ini dikirim sampai ke Amerika kemana-mana. Karena banyak customer bilang mereka nggak pernah nemu pia yang rasanya kayak gini di seluruh Indonesia bahkan mereka bilang. Nah saya nggak tahu mereka berlebihan atau nggak, tapi itu yang dinyatakan. Jadi saya masih ingat kalau setiap kali cap gome, ya mama saya itu bisa bikin pia sampai puluhan ribu, bisa nggak tidur gitu. Nah tapi begitu tsunami selesai dia pindah ke Jakarta, dia bingung, kehilangan arah, traumatis dengan tsunami ya. Jadi begitu gempa di Jakarta pernah, dia bisa langsung tiba-tiba mau lari gitu. Saya langsung pucat, langsung mau nangis gitu. Jadi traumatis sekali. Tapi sekarang udah puji Tuhan udah berlalu ya masa-masa itu. Jadi saya masih ingat 2005 waktu dia pindah ke Jakarta, dia merasa nggak punya arah, bingung. Dan dia merasa begini, dia mau mengusahakan dengan cara dia, akhirnya dia coba buat pia. Tapi jalan itu ketutup, nggak jalan gitu. Dia bingung, padahal dia bilang, mama nih kok bisa gini ya gitu. Jadi ada banyak hal yang dia renungkan, dan dia tanya satu hari sama saya, karena waktu itu saya masih terus pelayanan di gereja kan, mimpin orang muda, waktu itu belum jadi pendeta. Tapi sudah pelayanan di gereja, mimpin orang muda, jadi dia tanya sama saya gini, kenapa Tuhan izinkan ini ya, dia bilang. Ibu-ibu saya nggak bisa jawab loh waktu itu. Karena saya jadi anak, tapi saya berkaca kepada imannya dia juga, dan saya nggak bisa jawab loh waktu itu. Saya bilang, nama Chinese saya Akwe, saya bilang Akwe nggak tahu mah. Aku cuma percaya Tuhan, aku cuma percaya apa yang Tuhan ngomong, bahwa orang yang takut akan Tuhan, dia nggak akan takut dengan malapetaka dan lain-lain. Dan Tuhan pasti bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya aku nggak bisa jawab hari ini kenapa gitu. Saya melihat bagaimana proses dia berusaha mengerjakan dengan kekuatan sendiri, tapi akhirnya Tuhan tutup semua jalan itu. Dan anehnya cara Tuhan membuka jalan demi jalan itu luar biasa. Dari mulai saya tiba-tiba dapat ide untuk buka rumah makan, kemudian kongsian sama teman dan jadi. Dari situ mereka hidup selama kurang lebih 2005, 2006, 2007, 2008, 4 tahun hampir. 3,5 tahun lah mereka hidup dari situ penghasilannya. Sekalipun nggak bisa nabung, tapi itu muter akhirnya. Dan dia mulai berpikir, dia mulai terheran-heran gitu. Sampai kemudian saya pindah bisnis, dan bukan cuma bisa hidup, tapi bisa nyekolahin adik saya sampai lulus. Saya bisa mulai DP rumah. Dia mulai bingung gitu. Nah sampai sekarang, saya nggak bisa lupa gitu. Tiap kali dia telepon dengan kakak adik dia, kakak-kakaknya semua, bukan adik karena nggak ada adik, sama saudara-saudara, sama teman-teman dekatnya gitu ya. Karena sekarang aktif di WA, telepon gitu ya. Kalau udah mention nama saya, dia selalu bilang begini, saya bersyukur, dia bilang gini, saya bersyukur bukan cuma karena Darwin, tapi dia bilang gini, saya bersyukur karena Tuhan pakai Darwin gitu. Dan dia selalu ingat gini, ternyata cara Tuhan itu nggak bisa dihitung dengan ukuran manusia gitu. Karena gini ibu-ibu, kalau waktu itu nggak ada tsunami,
saya mungkin hari ini jadi juragan handphone, bukan jadi pendeta. Beneran, karena saya seneng dagang gitu. Dari kecil memang udah ada jiwa dagang gitu. Bikin manisan mangga sendiri, bisa jualan, bikin layangan sendiri, jualan di pasar. Pokoknya saya seneng dagang aja gitu. Dan saya waktu itu udah siap-siap, udah cari tempat segala macam, tapi semuanya gagal. Karena emas yang orang tua saya simpan di rumah, karena orang tua zaman dulu, habis semua gitu. Jadi lewat kisah perjalanan hidup saya bisa saksikan begini. Tuhan berdaulat. Kalau Tuhan berdaulat atas Darwin, mau manusia manapun mau berusaha menggagalkan, nggak bisa. Atau Darwin mau berusaha dengan kekuatan sendiri mencapai sesuatu pun nggak bisa. Karena dalam perjalanan sebelum saya jadi pendeta pun, saya berusaha kan, mau cari uang lagi, cari uang lagi, cari uang lagi. Saya pernah bisnis ini, bisnis itu. Ya jadi, maksudnya ada hasilnya, walaupun nggak sampai kaya atau gimana. Tapi ada masa juga saya gagal gitu. Dan Tuhan tutup jalannya bahkan. Satu hari saya bisnis perlengkapan bayi, besoknya mau pameran besar, tiba-tiba distributornya datang dan dia bilang, sorry Win, besok kita yang handle semuanya. Padahal saya udah nego semua, udah siap, tinggal besok pameran. Besok technical meeting, lusanya pameran, nggak jadi semua. Jadi Tuhan langsung kayak bicara, nak aku nggak mau kamu di situ. Jadi kalau Tuhan berdaulat, mau kita ngoyo kayak apapun, Tuhan bilang enggak ya enggak. Tapi kalau Tuhan berdaulat, kitanya ngerasa nggak mampu, mau nggak mampu gimana pun, kalau Tuhan bilang iya jadi. Nah itulah pengalaman iman yang saya percaya pasti di ruangan ini para ibu-ibu juga ngalamin secara personal, karena ibu-ibu sekalian juga sudah ada yang seumuran dengan mama saya seperti sedang berbagi, bersaksi kepada mama saya sendiri. Tapi inilah perjalanan iman yang luar biasa, yang kita lihat dalam diri Sarai yang sejak awal dikatakan dia mandul, dia nggak punya anak. Tapi Tuhan justru pilih dia, karena Tuhan mau menunjukkan bahwa mandul pun Tuhan bisa buat untuk mengandung kembali, karena Tuhan berdaulat. Ya, ayat 31, lalu Terah membawa Abram serta anaknya, cucunya Lot, yaitu Haran dan Sarai menantunya. Jadi mereka berangkat dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan. Nah, tapi belum sampai tanah Kanaan, mereka menetap dulu di Haran, berhenti di Haran, menetap di sana. Ya, singkat cerita, mereka kemudian setelah menetap di Haran, ayah dari Abraham, yaitu Terah, meninggal. Ya, sudah tidak ada. Dan ibu-ibu perlu tahu prosesnya begini, Abraham itu sebenarnya dipanggil sejak awal untuk pindah dari Ur Kasdim, dari Mesopotamia. Karena Abraham itu berasal dari sebuah keluarga yang menyembah dewa-dewa. Oke, Abram bukan orang percaya awalnya. Ini mesti ngerti dulu. Cari di kitab Yosua itu dijelaskan. Dia tuh penyembah dewa lain bersama keluarganya. Mesopotamia itu adalah kota di mana penyembahannya adalah dewa Sin. Ya, dewa atau dewi bulan yang disembah oleh mereka. Haran, kota yang sama yang mereka tempati, itu sama juga penyembahan dewa bulan. Makanya Tuhan bilang sama Abraham, kamu keluar dari sana, bawa Sarah sama semua keluargamu. Bawa Sarah sama yang kamu punya, tapi tinggalkan sanak saudaramu. Karena ada 3 perintah Tuhan, pergilah dari tanah negerimu, pergilah dari sanak saudaramu, dan pergilah dari rumah ayahmu. Jadi 3, Tuhan bilang, pergi dari 3 hal itu. Supaya dia tidak terpengaruh lagi akan penyembahan dewa dan lain-lain. Nah, setelah ayahnya mati, akhirnya Abram pergi ke tanah Kanaan. Ketika mereka sampai di tanah Kanaan, tiba-tiba terjadi kelaparan. Ya, nah, makanya muncul Kejadian 12. Ayat yang kelima, di situ ditulis begini, Abram membawa Sarai, istrinya Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Jadi mereka sudah sampai di situ ya. Lanjut, ayat yang ke-10. Ya, lanjut ayat yang ke-10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Jadi Abram memilih untuk membawa Sarai waktu itu untuk masuk ke Mesir. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, ayat ke-11, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan dengan baik karena engkau. Dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun. Sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi,
keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Stop di situ dulu. Saya mau tanya sama ibu-ibu yang sudah menikah tentunya, kalau punya suami, mau masuk ke sebuah kota, terus tiba-tiba suamimu bilang gini, say, nanti kalau masuk ke kota A, kamu ingat ya, kamu ini cantik. Kalau masuk ke situ, mereka menginginkan kamu bilang aja, ngaku aja kamu adikku ya, supaya aku nggak diapa-apain. Saya tanya sama istri saya, kalau kamu perasaannya digituin sama aku gimana? Saya nggak tahu, ibu-ibu menginginkan seorang pria, suami yang punya jiwa keberanian, kepahlawanan dong harusnya ya. Maksudnya yang bilang gini, nggak apa-apa masuk aja. Pokoknya aku nggak takut mati, kamu istriku ya istriku gitu. Yang lucunya Abraham bilang sama Sarai, kasih tahu kita ngakunya kakak adik aja ya gitu. Saya nggak bisa menggambarkan perasaan Sarai waktu itu, tapi waktu saya tanya istri saya bilang ya konyol sih. Sangat konyol kalau jadi Abraham berkata seperti itu. Tapi ada sisi baik dari Sarai di posisi ini yang kita perlu ngerti. Sarai ditulis bahkan di dalam kitab Petrus, di 1 Petrus. Kita akan menemukan Petrus menulis begini, Sarai itu taat kepada Abraham seperti kepada tuannya. Itu hebatnya Sarai. Jadi waktu Abraham menyatakan itu, Sarai bersabar dan percaya bahwa ya sudah nggak apa-apa. Tapi bayangkan nggak? Menjadi istri dari seseorang, tiba-tiba masuk ke tanah yang asing, dan diambil istri oleh orang lain. Itu rasanya benar-benar nggak enak. Sarai nggak berdaya, ibu-ibu sekalian, nggak berdaya. Karena posisi dia seorang wanita dan dia mengikuti apa yang Abraham sarankan. Ya makanya waktu saya khotbah kalau yang secara umum, Abraham sih memang sangat konyol di sini. Dan kalau saya ngomong ke suami-suami, saya bilang ya kita memang kadang-kadang suka berbuat hal yang konyol sih, gitu. Dan maafkan para suami-suami ya ibu-ibu ya, memang kami para suami kadang-kadang kurang peka, suka berbuat hal yang konyol gitu ya, ngaco kadang-kadang. Tapi itulah kenyataannya. Tapi lihat apa yang terjadi. Siapa yang bela Sarai? Ayat berikutnya. Tetapi Tuhan, yang ke-17, menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya. Karena Sarai, istri Abraham itu. Ada 2 sifat Tuhan yang luar biasa di sini. Yang kita bisa temukan. Yang pertama tadi Allah berdaulat, yang kedua, Allah kita. Selain dia berdaulat, rencananya tidak bisa digagalkan. Berdaulat dengan maha kuasa berbeda. Yang kedua ini artinya maha kuasa, rencananya tidak bisa digagalkan. Rencana Tuhan, Ishak harus lahir dari Sarah. Tidak ada opsi yang lain. Keturunan juru selamat harus dari Sarah. Nggak ada yang lain. Jadi karena Tuhan maha kuasa, rencananya nggak bisa digagalkan. Sekalipun oleh siapa? Firaun. Tahukah saudara bahwa Firaun itu raja yang sangat berkuasa di Mesir? Saya pernah berkunjung di tahun 2019 ke museum yang ada di Mesir. Itu hampir seluruh ruangan memang bicara tentang Firaun. Saya sampai di satu ruangan yang isinya adalah baju zirah yang dipakai oleh Firaun ketika dia dimakamkan. Itu bagian topeng atasnya aja ini. Itu dijaga dengan dipasang CCTV khusus dan kita semua nggak boleh foto. Benar-benar dijaga, karena itu mahalnya luar biasa. Nggak bisa dinilai dengan uang, kata mereka. Karena memang dibuat dari emas yang begitu luar biasa. Firaun di zamannya berkuasanya begitu luar biasa. Tapi kuasa Firaun bukan apa-apa. Tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan. Tuhan maha kuasa. Tuhan bilang Sarah tidak bisa dicemari oleh siapapun. Termasuk oleh Firaun sekalipun. Makanya Tuhan menimpakan tulah kepada Firaun sehingga Sarah diselamatkan. Waktu ditimpakan tulah, apa yang terjadi? Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku?" Statusnya sudah jadi istri? Sudah loh. Sudah diambil jadi istri loh. Tapi belum sempat diapa-apain, Tuhan bilang, berhenti. Tuhan timpakan tulah,
Firaun sadar, berbuat salah, maka Firaun berkata, sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dari ayat ini kita bisa melihat sifat yang kedua, Tuhan itu Maha Kuasa. Tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Allah. Kalau Tuhan sudah berkehendak, pasti jadi. Dan dia bukan hanya Maha Kuasa, tapi dia juga yang ketiga. Dia adalah Maha Pengasih, dia membela kita. Itulah kenapa Yesus Kristus turun ke dunia ini. Karena dia mengambil posisi membela hidup kita. Ketika kita dipilih oleh Tuhan, kita dibela oleh Dia. Kalau kita merasa kita nggak dibela oleh orang-orang di sekitar kita, percayalah Tuhan membela engkau. Sarai nggak punya siapa-siapa waktu itu yang bisa membela dia. Karena Abram sendiri berkata, sudahlah aku serahkan kamu daripada aku mati. Tapi Tuhan ada di sana dan Tuhan membela dia. Dalam perjalanan, apakah Sarai kemudian sempurna? Tidak. Karena waktu dalam perjalanan dia bersama dengan Abram. Ya, Kejadian 16 ayat yang pertama, saya akan bacakan buat kita. Adapun Sarai, Kejadian 16 ayat yang pertama, adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuannya orang Mesir, Hagar namanya. Jadi hamba perempuan dari Sarai justru orang Mesir, bernama Hagar. Oke? Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Kalau kita lihat cerita ini, kita tahu bahwa Sarai melakukan kesalahan. Kesalahan yang ditanggung bukan hanya oleh mereka, tapi ditanggung sampai generasi kita hari ini. Kalau ibu-ibu tahu bahwa di dunia ini hanya ada 2 kelompok agama terbesar yang sangat dominan dan selalu bertentangan. Kelompok yang turunnya dari Ismail dan kelompok yang turunnya dari Ishak. Kelompok yang turunnya dari Ismail yaitu saudara tiri kita, rekan-rekan yang ada di Muslim tentunya. Tapi kelompok satunya yaitu kita yang turun dari Ishak. Makanya dengan pemahaman ini sebenarnya kita bersaudara. Tapi kenapa bertentangan? Karena memang sejak awalnya sudah ada sejarahnya. Keputusan Sarai ini fatal sebetulnya. Ayat yang keempat, Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Nah ini unik juga. Karena sebenarnya bukan ide Abram, tapi ide dari Sarai. Akulah yang memberikan kepada hambaku kepangkuanmu, tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Saya masih ingat ketika salah satu hamba Tuhan yang cukup besar di Indonesia datang berkhotbah kepada kami di gereja. Dia justru membagi hati ini buat kami. Dia berkata bahwa karena kesalahan nenek moyang kita lah, maka hari ini terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Justru di generasi kita mesti perbaiki. Tapi dari sini sekali lagi ibu-ibu kita bisa lihat gini. Sifat Allah yang luar biasa tadi itu, yang bicara tentang kedaulatan, dia maha kuasa dan dia membela kita karena dia mengasihi kita. Itu tetap ada gitu. Tuhan nggak berkata bahwa Sarai kamu ini nggak benar loh. Kamu kok melakukan kesalahan, aku nggak suruh kamu. Enggak. Tuhan tetap mengasihi mereka. Dan Tuhan tetap menyertai mereka. Bahkan kalau kita lihat dalam perjalanannya, nih lihat lagi ya, Kejadian 17. Kejadian 17, saya akan bacakan dari ayat yang ke-15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahwa aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya,
Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan kau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Nah, setelah kemudian firman ini sudah disampaikan, baca Kejadian 18 ya, makanya saya bilang ada agak banyak ayatnya. Nah, dalam Kejadian 18, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Oke, lalu ayat yang ke-6, ya, Kejadian 18 ayat yang ke-6. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, jadi penglihatan ini Abraham lihat ada bukan satu tapi ada beberapa, dan itu memang sosok Tuhan di situ. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan birahika aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Coba dibalik posisinya. Kalau kita jadi Tuhan, berdaulat, berkuasa, sudah bela habis-habisan, mengasihi mereka dengan luar biasa. Waktu ucapin janji, mereka sudah lihat kuasa Tuhan kan, berulang kali terjadi. Waktu Tuhan berjanji bahwa kamu akan mengandung, Sarah akan menandung, terus Sarahnya ketawa. Kalau bahasa orang Jawa apa ya? Ngenyek. Iya toh? Mana mungkin Tuhan ada-ada aja. Tuhan lagi ngada-ngada gitu. Saya coba bayangin ya di situ ya waktu jadi Tuhan ya. Gimana ya rasanya ya? Kalau jadi Tuhan gimana ya? Tapi Tuhan bicara di hati saya dengan begitu luar biasa, dia bilang gini, nak, itulah salah satu sifatku, bahwa aku panjang sabar. Dia bukan hanya mengasihi kita, dia panjang sabar. Sudah berulang-ulang lihat kuasa Tuhan begitu luar biasa. Kadang-kadang kita ya suka ngeyel. Kalau Sarah ini ngenyain Tuhan, dia ketawa. Dan Tuhan tahu ya tertawa, maka Tuhan bilang, tidak, memang kau tertawa. Karena dia takut kan, Sarah tahu bahwa yang dihadapi ini Tuhan loh. Bukan sembarangan loh, dia tahu. Makanya waktu Tuhan bilang, kenapa Sarah tertawa? Maka dia berusaha menyangkal, dia bilang, enggak, aku enggak ketawa. Dia takut soalnya. Takut dia apa-apain sama Tuhan. Kadang-kadang saya enggak habis pikir ibu-ibu. Kok bisa ya kita manusia kayak gitu? Tapi memang waktu kita berkaca, saya berkaca nih ya. Ya memang kadang-kadang itu saya sih. Tuhan janji tapi kok saya enggak percaya gitu. Nah Tuhan panjang sabar, itu sifat Tuhan yang gak bisa diambil daripada Tuhan juga. Karena dia begitu sabar kepada Sarah, makanya hari ini, saudara dan saya hari ini kita ada di ruangan ini menyembah Tuhan bersama-sama dan kenal Kristus. Karena kalau tidak, mungkin itu selesai di situ. Dia bilang, Sarah kamu ketawa, udahlah gak usah, gak jadi, aku pilih yang lain aja. Tuhan gak gitu. Itulah Tuhan kita. Tuhan gak nuduh kita waktu kita salah. Yang nuduh kita itu setan. Kadang-kadang diri kita sendiri. Waktu kita berbuat salah, kita terus-menerus nuduh kita sendiri. Padahal Tuhan mau kita bertobat saja. Ya udah, jangan lakukan lagi, Tuhan bilang, bertobat saja. Dan Tuhan mengasihi kita, dia sabar menghadapi semua kehidupan kita. Jadi, ketika saya membaca ini,
dalam kisah Abraham dan Sarah, saya menyadari gini, Tuhan benar-benar luar biasa. Lihat, ini ada kejadian kedua loh. Kejadian 20, supaya ibu-ibu diteguhkan lagi ya akan sifat-sifat tadi ya. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah, jadi udah nih, Tuhan udah berfirman ya, sudah kasih tahu kamu akan mengandung dan lain-lain, udah ya, udah. Nah, kejadian 18 tadi ya, sekarang kejadian 20. Ayat pertama, lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku. Lihatlah, ini kejadian kedua loh. Dia bilang sama Abimelek, raja yang di Gerar itu, bahwa Sarah itu saudaranya. Tadi udah belum? Sudah toh? Sudah pernah kejadian kan waktu yang Firaun kan? Nah ini ulang lagi. Menyuruh mengambil Sarah, tapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek. Ya, yang ketiga. Dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Mengerikan ya. Kekonyolan manusia tidak membuat rencana Allah gagal. Kesalahan manusia yang berulang-ulang sekalipun tidak membuat rencana Tuhan gagal. Tapi paling tidak hari ini kita belajar juga, kalau kita sudah sekali berbuat kesalahan, ya ngerti. Jangan lagi mengulangi, karena Tuhan pasti senang kalau kita sadar gitu. Tapi kalaupun kita belum sadar, ya Tuhan pasti akan menolong kita supaya kita sadar, karena Tuhan mengasihi kita. Lihat betapa dia berdaulat, betapa dia maha kuasa, betapa dia mengasihi dan membela Abraham dan Sarah, padahal mereka berbuat kesalahan yang sama lagi. Sarah diserahkan kepada Abimelek sebelum dia memiliki Ishak. Tapi Tuhan tidak menghukum mereka. Tuhan justru berkata, kalau kamu ambil Sarah jadi istrimu, kamu mati Abimelek. Dan akhirnya Abimelek mengembalikan Sarah kepada Abraham. Kejadian 21, yang terakhir, Tuhan, yang pertama ya, kejadian 21, Tuhan memperhatikan Sarah. Seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Sifat Allah yang terakhir, dia tepat janji, setia, enggak pernah ingkar. Jadi ibu-ibu dengar malam ini, kalau engkau pernah mendapatkan janji Tuhan, bukan janji yang engkau buat sendiri ya, bukan ya. Tapi dalam perjalanan engkau pernah dapat janji Tuhan, saya nggak tahu itu apa. Saudara pasti punya pengalaman itu. Tapi ibu-ibu kalau engkau pernah dapat janji Tuhan, dan engkau rasa kenapa belum tergenapi ya? Tuhan nggak pernah ingkar janji. Tapi Tuhan memang punya waktu dan cara tersendiri. Kita lihat perjalanan Abraham dan Sarah, nggak serta-merta, begitu janji langsung jadi, enggak, ada waktunya. Tapi janji Tuhan itu ya dan amin pasti. Karena dia Tuhan yang setia. Itu sifat Tuhan yang tidak bisa diambil daripadanya. Jadi kalau dia Allah yang setia tepat janji, kita berani berpengharapan. Kita berani terus berpegang kepada dia. Karena sifatnya itu. Seperti kita tahu kalau orang sifatnya jujur, sudah dasarnya jujur. Kita mau kasih dia apa, suruh dia pegang keuangan kita nggak takut. Karena kita tahu dasar sifatnya jujur. Nah, apalagi ini Allah Tuhan, sifat yang setia, nggak bisa lagi diragukan. Jadi kalau dia setia, seperti dia melakukannya kepada Abraham dan Sarah, dan banyak orang-orang percaya tokoh-tokoh Alkitab yang kita baca di dalam firman Tuhan, apalagi hari ini terhadap kita semua, yang sudah ada di dalam masa perjanjian baru, di mana sudah menjelang masa akhir, Tuhan akan datang, marilah kita terus berpegang kepada dia, karena dia yang menjanjikannya setia. Amin. Jadi saya berdoa malam ini, supaya ibu-ibu memahami proses ini. Kita memang punya kelemahan, makanya seperti lagu tadi, di dalam kuasamu justru kelemahanku menjadi sempurna karena Tuhan menolong aku. Kekuatanku hanya ada pada Tuhan, hanya ada pada Kristus. Jadi biar kita memahami bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi. Rencananya nggak mungkin gagal karena dia berkuasa penuh atas segala sesuatu. Dan dia tidak meninggalkan kita sendirian karena dia membela dan mengasihi kita.
Dan sekalipun kita berbuat kesalahan, Dia panjang sabar, Dia mengampuni kita. Dan dengan pengampunan itu justru kita menyadari dan kita belajar bertobat dan memperbaiki kehidupan kita. Dan kita nggak perlu takut akan masa depan dan akhir hidup kita. Karena Tuhan yang menjanjikannya setia. Dia tepat janji. Dan Dia pasti akan tepati janjinya buat kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa bersama, mari bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Yes. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Kami memuji Engkau Tuhan, kami menyembah-Mu, karena Engkau Allah yang berdaulat, Engkau maha kuasa, Engkau mengasihi, Engkau membela setiap kami Tuhan. Engkau begitu sabar atas setiap kami. Engkau setia Tuhan, Engkau tidak pernah ingkar janji. Hari ini Tuhan, aku berdoa buat setiap wanita, para ibu-ibu Tuhan yang ada di ruangan ini. Tuhan, ku percaya hari ini mereka hadir karena Tuhan yang sudah menyentuh hati mereka dan membawa mereka ke tempat ini. Karena itu Tuhan, aku percaya ini pesan yang mereka perlu dengar. Dan kami semua perlu dengar. Supaya kami berjalan dengan kemantapan hati di dalam perjalanan kami bersama dengan Tuhan. Supaya setiap kami yang mulai goyah, kami diteguhkan kembali. Supaya setiap lutut Tuhan yang mulai goyah boleh diluruskan kembali, dikuatkan kembali. Supaya buluh yang patah itu Tuhan tidak akan dibiarkan untuk menjadi hancur, tapi akan ditegakkan kembali. Tuhan, Kau menolong kami. Supaya kami semua beroleh kekuatan yang baru. Untuk melangkah kembali dengan semangat, dengan sukacita, dengan keberanian untuk berkata bahwa Tuhan, kami akan tetap setia sampai akhir. Apapun yang terjadi. Karena kami tahu Engkau berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari para wanita dan para ibu-ibu di ruangan ini. Mari ambil waktu 2-3 menit ini. Apa yang jadi pengharapan di hatimu selama ini, nyatakanlah itu di hadapan Tuhan. Mari berdoa di mana engkau berdiri hari ini, berdoalah di hadapan Tuhan. Engkau juga yang di rumah, mari berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang ada di dalam hatimu, nyatakan itu kepada Tuhan. Tuhan kenal engkau, Dia dengar jeritan hatimu. Apa yang sedang kau harapkan, nyatakan itu kepada Tuhan. Nyatakan setiap pengharapanmu. Karena semua pengharapan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Thank you, Jesus. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan
hormat kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, malam hari ini kami sungguh sangat diberkati. Dan kami percaya Tuhan, kami tidak mau ragukan lagi bahwa kami memiliki Allah yang sungguh luar biasa. Engkau ajaib, Engkau heran dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu lebih dahsyat lagi, sehingga beliau boleh semakin hari semakin memberkati kami. Melalui firman yang disampaikan, kami percaya itu menguatkan hidup kami. Dan kami percaya setiap firman yang disampaikan semuanya adalah isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Puji Tuhan, setiap kita sudah diberkati. Amin. Wanita-wanita GUP jadi kuat, teguh. Amin. Karena kita tahu bahwa pembelaan Tuhan atas kita, kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Tuhan yang Maha Kuasa akan terus menyatakan kuasanya, dan Dia tidak pernah ingkar janji, akan menepati setiap janjinya bagi setiap kita. Tetap setia, tetap semangat, tetap melayani Tuhan. Amin. Tidak boleh menjadi lemah dan harus tetap kuat. Wanita harus tetap kuat. Amin. Puji Tuhan, apapun doa, harapan kita tetap percaya. Indah pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat. Puji Tuhan, saya rindu mari minggu depan, Selasa depan, kita akan mengajak mantu, anak gitu ya, yang wanita, karena ini ibadah wanita bukan ibadah ibu-ibu. Kita akan merubah paradigmanya, ibadah wanita bukan berarti yang sudah menjadi ibu-ibu, yang sudah usia lanjut saja yang boleh datang, tidak. Tetapi yang merasa diri wanita, cantik, pasti datang. Amin. Mari ajak rekan-rekan kita yang lain, ibu-ibu ajak menantunya, ajak putrinya, amin. Bisa semua terisi penuh, para wanita kuat, rumah tangga kuat, dan sehat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat Pastor Darwin Liang yang sudah merelakan diri menjadi pria yang menyampaikan firman di ibadah wanita. Tuhan memberkati, thank you Dea, yang sudah mendampingi dengan setia, ya. Puji Tuhan bisa hadir hari ini secara onsite, tatap muka dengan kita, semua anugerah Tuhan. Dan percayalah bahwa anugerah Tuhan akan terus berlanjut dalam hidup kita masing-masing. Asal tetap setia, tetap cinta, tetap semangat. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Saya jemput ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Tuhan yang layak dipuji, ku kagum akan. Mari angkat tangan kita, berikan pengakuan yang terbaik. Kami kagum hormat akan-Mu Tuhan. Haleluya. Hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan-Mu, kami kagum akan-Mu Tuhan. Dari mulut kami saat ini Tuhan, kami mendeklarasikan pernyataan kami bahwa sungguh bukan sebuah kalimat indah semata, tetapi ini sebuah kalimat ungkapan dari hati kami yang kagum, hormat akan Engkau, Allah yang dahsyat, ajaib dan luar biasa, yang telah menjadi pembela kami, perisai kami, kubu pertahanan kami,
tempat kami berlindung. Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami kagum hormat akan-Mu. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami ada di tempat ini dan Kau melawat setiap kami. Kami percaya lawatan-Mu nyata di tempat ini. Dan saat lawatan-Mu nyata, maka Engkau mengerjakan perkara besar dan ajaib dalam setiap hidup kami. Yang sakit pasti sudah disembuhkan, yang lemah sudah mendapatkan kekuatan baru, kami yang terbelenggu sudah dibebaskan, kami yang susah sudah dihiburkan. Dan kami semua sungguh menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Dan kami tidak akan berhenti kami menerima berkat-Mu malam hari ini. Kami akan pulang dan kami akan membagikan berkat itu buat semua yang ada di rumah tangga kami, buat sesama kami yang ada di sekeliling kami. Dan kami Tuhan akan terus diberkati dan terus menjadi berkat. Terima kasih, lanjutkan karya-Mu atas kehidupan kami. Terus berdaulatlah penuh atas kehidupan kami. Dan biarlah kuasa-Mu tetap nyata bagi setiap kami Tuhan. Dan genapkan seluruh janji-Mu. Karena kami tahu janji-Mu sempurna. Rancangan-Mu yang terbaik. Kami percaya penuh, kami tidak gentar. Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih, berkati semua ibu-ibu yang sudah meluangkan dan menabur waktunya untuk mereka ada di sini beribadah. Taburan waktu mereka Tuhan, kami percaya Kau buat kami semua menuai dengan sukacita. Diberkati keluarga kami, diberkati pekerjaan kami, bahkan diberkati pengiringan kami akan Engkau. Terima kasih, semakin mengasihi Tuhan, semakin teguh di dalam Engkau. Terpuji nama Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, biarlah penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat tangan kita terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai perjalanan kita malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pulang.